Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Philip, kembali lagi dengan kami di podcast Suara Warga. Hari ini kita ngobrol santai dan juga nanti akan lebih tajam. Dan di samping saya ada ibu yang luar biasa, Ibu Lurah dari Kelurahan Kubang Sari. Selamat sore Ibu. Ibu dengan Ibu Siti Badiah SIPMM. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, kabar baik, Oke, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Secerah hari ini Bu. Alhamdulillah. Dan di samping Ibu juga ada Bapak yang luar biasa ya. Ada Ketua dari Bank Sampah Sinar Lestari, Bapak Ade Irman. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ibu, kita langsung saja. Bisa Ibu jelaskan terkait dengan program-program atau sekitar kelurahan yang ada di Kubang Sari, Bu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Philip Online semuanya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih Kang sudah hadir di Bank Sampah Sinar Lestari Lingkungan Pintu Air. Perkenalkan, saya Siti Badiah SIPMM selaku PLT Lurah Kelurahan Kubang Sari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon. Dan di samping kiri saya ini adalah penggiat bank sampah yang sangat luar biasa yang sudah berkiprah lama sekali, yaitu Bapak Ade Irman dari lingkungan Pintu Air yang memang notabene-nya adalah penggiat bank sampah dan juga di KWT Asoka ini ya, di lingkungan Pintu Air. Alhamdulillah sore ini kita bisa bermuajahah ya, bertatap muka dengan sahabat Philip Online semuanya. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Dan untuk program-program dari Kelurahan Kubang Sari, salah satunya ya ini untuk pengurangan invasi sampah ya, baik sampah organik maupun non organik, dan juga ketahanan pangannya seperti kita sudah tercermin di KWT Asoka ini. Ya, untuk KWT memang kita memiliki 2 KWT yang aktif, yaitu yang pertama di sini di KWT Asoka, dan kemudian ada KWT Kubang Lestari di lingkungan Penauan RW 01. Dan ini domisilinya di lingkungan Pintu Air RT 01 RW 04. Alhamdulillah 2 program antara program bank sampah dan juga program ketahanan pangan di lingkungan Pintu Air ini bersinergi dan juga sangat berkembang seperti itu ya. Ini unggulannya itu ya, karena memang sinergi dengan programnya Bapak Wali Kota kita juga ya. Bagaimana caranya supaya kita mengurangi sampah-sampah yang sehingga nanti di Bagendung ya, yang di TPA itu terkurangi gitu ya, ini ya sampahnya ya. Jadi kita memulai dari masyarakat kelurahan sedini mungkin, dan kita edukasikan bagaimana sampah-sampah itu dikumpulkan ke bank sampah, dititipkan di kesini, yang akhirnya menjadi berkah gitu ya, menjadi rupiah juga seperti itu. Dan nanti kita minta penjelasan juga sedikit dari Pak Ade ya sebagai Ketua Bank Sampah. Jadi setiap tahun masyarakat ataupun anggota Bank Sampah di sini itu meraup rupiah yang sangat luar biasa ya, dari gitu kan. Itu kan ya, dari sampah menjadi berkah. Nah, ini sangat luar biasa banget ya, gitu kan. Mudah-mudahan ini menjadi sumber inspirasi juga untuk masyarakat Kelurahan Kubang Sari wabil khususnya, semuanya bisa mencontoh ataupun termotivasi ya, gitu kan, untuk mengikuti jejak Pak Ade ini gitu di Kelurahan Kubang Sari. Dan memang untuk bank sampah pun alhamdulillah yang sudah berkembang selain di sini di bank sampah Sinar Lestari ya, ada juga bank sampah berkah di lingkungan Pintu Air yang memang alhamdulillah sudah pernah dihadiri ketika pembagian uang tabungan ya, gitu kan, oleh Bapak Wakil Wali Kota kita, yaitu Bapak Fajar Hadi Prabowo. Alhamdulillah bisa hadir. Mudah-mudahan nanti di sini juga di Bank Sampah Sinar Lestari, mudah-mudahan Bapak Wali Kota kita ya, Bapak Robinsar, ataupun Bapak Wali Kota kita Bapak Fajar Hadi Prabowo bisa melihat ya progres bank sampah kita di sini. Mudah-mudahan insya Allah, doakan saja sahabat Philip semuanya ya. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan Kubang Sari menjadi lebih berseri kembali ya, dengan slogan kita Kubang Sari Berseri. Alhamdulillah, mudah-mudahan
tercapai. Amin, amin, amin. Amin, Wah, ya rabbal alamin. baik ya. Mudah-mudahan Kubang Sari lebih berseri dan bersinar. Amin, amin. Seperti Bu Haji ya, Bu Haji. Oke, Bu Haji, tadi dari dua program yang disampaikan sama Bu Haji, kira-kira yang paling berdampak terhadap masyarakat yang mana, Bu ya? Untuk yang paling berdampak dari dua program tadi yang saya sampaikan, sebenarnya ada program yang lain juga ya, tapi ini memang yang jadi program unggulan kita saat ini. Bank sampah juga berdampak sangat luar biasa ke masyarakat ya. Kemudian ketahanan pangan juga itu tidak kalah pentingnya, tidak kalah berdampak positifnya ya untuk masyarakat, karena kita juga selain menggiatkan tanaman pangan, menanam ya untuk ketahanan pangan keluarga di halaman masing-masing, di pekarangan masing-masing, juga lahan-lahan yang kosong supaya juga ditanami ketahanan pangan. Seperti kemarin juga alhamdulillah kita habis rapat dengan Pak Kapolsek dengan arahan dari pusat langsung, yaitu ketahanan pangan penanaman jagung ya serentak, dan kelurahan dikasih tugas itu 2 hektar untuk penanaman jagung. Iya, mudah-mudahan ini bisa selaras, bisa berjalan secara bersinergi dan semuanya berjalan dengan lancar. Amin, amin. Mohon doanya semuanya. Oke, amin, mudah-mudahan lancar semua programnya, Bu ya. Oke, kita akan bergeser ke Pak Ade. Pak Ade, tadi sudah disampaikan oleh Bu Lurah di sounding-sounding bahwasanya program unggulan dari Kubang Sari adalah salah satunya bank sampah nih, Pak. Gimana, Pak? Minta tanggapan atau sejauh ini kira-kira kendala apa yang dialami oleh Bapak, Pak, sebagai ketua? Baik, terima kasih. Tadi saya udah diperkenalkan sama Ibu Lurah ya. Baik, kami akan sedikit terus flashback ke belakang terkait berdirinya Bank Sampah Sinar Lestari ya. Kami berdiri sekitar 2019 ya. 2019 kami disupport juga sama tim kelurahan juga, dan kami bernaung di bawah Bank Sampah Digital Serang ya. Untuk program kami di sini sebetulnya kami awalnya hanya untuk cukup di lingkungan saja, Pak. Jadi kami ingin menciptakan lingkungan bersih ya dari sampah, dan salah satunya kami mendirikan bank sampah ini, dan alhamdulillah waktu itu kami disupport dari tim kelurahan sampai saat ini ya. Sampai saat ini tim kelurahan sangat menyupport sekali ke Bank Sampah Sinar Lestari. Adapun kegiatan Bank Sampah Sinar Lestari, kami di sini sifatnya tidak keliling, Pak ya. Kita hanya menampung ibu-ibu terutama di sekitar lingkungan RT 01 04 ini. Mereka datang. Kami buka di weekend, kalau tidak hari Sabtu, hari Minggu. Dan sampah yang ditambung sini kami semua sampah kami tampung, Pak, terkecuali sampah bekas nasi dan lain sebagainya. Jadi kami juga mengedukasi ke warga untuk membiasakan memilah sampah di rumah. Karena untuk program saat ini memang kita tahu pemerintah Kota Cilegon itu akan mengurangi pembuangan sampah ke Bagendung ya. Nah, itu salah satu yang saya dengar atau saya baca di suara kabar di sosial media pun, itu salah satu program wali kota kita untuk saat ini. Jadi memang sangat betul sekali, Pak, kalau kita bisa mengurangi sampah dari hulu ya, mungkin nanti kan kirinya akan tidak terlalu banyak ya. Dan Bank Sampah sini juga kami ada program menabung sampah dan menabung uang. Yang mana ibu-ibu di sini selain menabung sampah, mereka pun menabung uang, Pak. Nah, uang, ada sedekah uang logam juga, dan paling utama menabung uang. Jadi untuk untuk pembagiannya kami setahun sekali setiap menjelang mau Lebaran Idul Fitri. Ya, jadi setahun sekali ya, Pak ya. Ya, jadi kan sampah dari rumah dikumpulin, mereka bawa ke sini dan mereka pun sambil menabung uang. Dan alhamdulillah tahun kemarin juga ibu-ibu dengan sedikit sampai ada nembus 4 juta, Pak. Wah, luar biasa, Pak ya. Iya. Mudah-mudahan kita bisa menularkan ke ibu-ibu yang lain, dan itu bisa membantu untuk perekonomian juga, Pak ya. Nah, mungkin itulah salah satu unggulan kami di sini untuk Bank Sampah Sinar Lestari ya. Jadi ya alhamdulillah lah sampai sekarang masih konsisten, dan dukungan dari pihak kelurahan pun sangat konsisten sekali, Pak. Mungkin itu aja. Kalau kendalanya, Pak, mungkin memanage tim atau warga, kendala dari program bank sampah ini apa, Pak? Kalau kendala pasti memang ada ya, terutama dari SDM juga ya. Kami di sini sebetulnya kami pengennya sih terlibat semua dari dari pemuda-pemudi terlibat, cuman ya mungkin mereka belum siap. Jadi kami memang kendala di SDM kita sangat kendala sekali, Pak. Kalaupun misalkan SDM-nya cukup, mungkin kami bisa door to door untuk ke sampah. Dan untuk
yang lainnya sih untuk anggota ya alhamdulillah malah semakin bertambah Pak. Bahkan ada jadi anggota yang dari luar RT pun bisa bergabung kemarin. Untuk saat ini untuk edukasi alhamdulillah secara pelan-pelan tapi pasti. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ade. Saya akan kembali lagi ke Bu Lurah. Bu, ini kan tadi sudah disampaikan sama Ibu terkait dengan program yang lumayan banyak dan tadi concern dari program unggulan Ibu kan ada 2 ya. Ini bagaimana Ibu selaku Kepala Kelurahan Kubangsari menghadirkan pelayanan yang cepat tentunya dan juga transparansi untuk masyarakat, Bu? Kira-kira ada upaya itu nggak, Bu? Untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, kemudian transparansi terhadap masyarakat. Ya, tentunya pasti ada ya. Upaya-upaya itu pasti ada. Kami lakukan juga. Kita dengan upaya melakukan percepatan informasi ke masyarakat, kita melakukannya dengan yang ada saat ini ada media sosial ya. Artinya dibuatkan grup-grup WhatsApp, yaitu jelas sekali. Artinya untuk memudahkan kami dari pemerintah kelurahan juga dibuatkan untuk grup WhatsApp, baik pelayanan di bidang kependudukan, pelayanan di bidang ketahanan pangannya. Jadi setiap perkumpulan itu ada grupnya. Jadi kalau ada informasi apapun bisa cepat tersampaikan, bisa cepat diaspirasi ditangani juga oleh kita dan juga oleh masyarakat itu sendiri dalam upaya memberikan informasi yang transparan mungkin ya. Wabil khususnya ya untuk kegiatan-kegiatan atau program-program kelurahan ya itu. Artinya berarti ada terlibatan masyarakat juga mungkin jadi RT, RW juga kemudian tersenter ke dalam grup-grup tadi ya. Betul. Ya, untuk pengaduan kemudian juga informasi yang diberikan oleh kelurahan terhadap masyarakat ya. Artinya cepat mungkin hitungan detik lebih cepat di ya, Bu, ya, ini ya di grup WhatsApp ya lebih cepat ya karena setelah grup WhatsApp di setiap kegiatan kita masyarakat pun bisa melihat di IG kelurahan, di Facebooknya kelurahan gitu ya. Ada TikTok ya. Kalau TikTok pribadi ya. Kalau TikTok kalau untuk kelurahannya belum ada gitu ya. Untuk baru ada untuk kelurahannya IG dan juga Facebook ya. YouTube juga. Itu juga ya, bisa di platform-platform digital tadi ya Bu ya. Betul. Media sosial kelurahan yang memang diperuntukkan untuk masyarakat mengakses informasi-informasi penting ya Bu ya. Ibu dari program-program yang sudah dicanangkan, kemudian juga digitalisasi yang mencoba terus Ibu terapkan, kira-kira Bu, ada nggak kendala dalam terutama memimpin ya, terus mengimplementasikan program-program yang sudah dicanangkan Ibu, Bu, terhadap masyarakat nih? Untuk kendala mungkin saat ini yang saya rasakan belum terlalu ini juga sih ya gitu ya, artinya signifikan gitu, artinya untuk masyarakat semuanya saya anggap kooperatif ya artinya kondusif dalam setiap menerima informasi juga. Tentunya mungkin ketika karena kita di sini di Kelurahan Kubangsari ini kalau melihat data banyak sekali pengangguran ya gitu ya, mungkin di sini yang menjadi siklus kendala ya gitu kan, artinya masyarakat kita banyak yang pengangguran tapi bagaimana kita mengedukasinya ini yang menjadi kendala ini ya gitu kan, untuk mengedukasinya ini bagaimana sih kita bisa mengajak nih anak-anak muda kita supaya bisa berkembang kembali, artinya memberikan edukasinya ada bank sampah, ada bisa dari ketahanan pangan gitu kan, artinya mudah-mudahan bisa menginspirasi gitu kan dari apa yang akan kita sampaikan ini ke anak-anak muda kita sebagai generasi muda bisa melakukan berwirausaha. Itu harapan saya sih, tapi saat ini memang masih ada kendala dalam saya melakukan tugas kepemimpinan di sini. Harapan saya memang banyak, sangat besar, termasuk ke UMKM juga ya. Artinya UMKM juga kita coba bantu progres digitalisasi perbankannya, yaitu dengan saat ini kalau pembayaran itu kan melalui digital cashless ya gitu kan. Alhamdulillah artinya sudah banyak UMKM kita yang memang udah mengikuti perkembangan zaman dengan pembayarannya melalui cashless seperti itu ya Kang ya gitu kan. Artinya mudah-mudahan upaya-upaya yang kita lakukan meminimalisir segala upaya kendala mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Pemuda-pemuda kita juga sedang kita dorong melalui RT RW, melalui lembaga-lembaga yang ada, LPM gitu ya, dengan Karang Tarunanya, kemudian dengan kemarin juga alhamdulillah ya PKK juga aktif gitu ya, dengan LSM
juga alhamdulillah bisa bersinergi gitu. Gimana caranya? Kendala-kendala yang tadi itu yuk kita bareng-bareng kolaborasi untuk minimalisir kekurangan-kekurangan yang ada di Kelurahan Kubangsari sehingga pemuda kita juga bisa produktif semuanya seperti itu. Dan mudah-mudahan harapannya sekali lagi ke pemuda-pemuda Kubangsari ya gitu kan, sahabat Philip juga doakan ya mudah-mudahan nih bisa pola pikirnya seperti Bang Ade ini ya, Ketua Bank Sampah Sinar Lestari ini, walaupun beliau produktif di industri, tapi beliau tetap merelakan meluangkan waktunya untuk mendedikasikan dirinya mengurangi sampah, mengurai sampah dan mengajak masyarakat banyak di Kubangsari yang sekarang sudah kita dengar tadi barusan. Anggotanya bukan hanya dari RT 1, ya sudah merambah ke RT yang lain. Dan mudah-mudahan walaupun dengan bank sampah yang ada 2 bank sampah di Kelurahan Kubangsari ini bisa maksimal, bisa mengakomodir semuanya. Ya dari RT sebelah, RW sebelah. Ya itu betul. Sebelah. Mudah-mudahan nanti saya sebagai di kelurahan sebelah ikut ke sini juga ya, gitu kan. Artinya insya Allah mudah-mudahan ya, karena memang jujur itu juga menjadi satu kendala untuk SDM ya, sangat susah. Tapi kembali lagi ke harapan kita semuanya, mudah-mudahan anak muda kita semuanya bisa berpikir produktif untuk bisa seperti Bang Ade ini ya, seperti ini. Itu saja. Ya, wah luar biasa Bu ya. Mudah-mudahan programnya semua rencananya sudah digagas, sudah direncanakan berjalan dengan lancar. Amin. Dan tentunya berdampak sangat bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Kelurahan Kubangsari tentunya ya. Bu, kira-kira ada nggak pembeda program Ibu nih dari Kelurahan Kubangsari dengan kelurahan lain, Bu? Sebenarnya sih kalau dari perbedaan mungkin dari caranya saja ya gitu ya. Kalau untuk bank sampahnya, karena bank sampah dan juga program ketahanan pangan itu kan sudah menjadi program nasional ya gitu kan. Tapi bagaimana kita memberikan sesuatu ke masyarakatnya itu dengan cara pendekatannya yang berbeda ya gitu. Artinya bagaimana mengajak masyarakat gitu kan supaya lebih aktif, lebih banyak yang aktif lagi gitu kan, tidak pasif seperti itu. Mungkin perbedaan yang lebih signifikannya mungkin belum terlihat lebih jelas ya gitu. Ini menjadi program yang memang ini hanya keaktifan saja, keaktifan yang itu mungkin membedakan ya gitu kan. Kita lebih aktif lagi baik dari ketahanan pangannya maupun dari pengelolaan bank sampahnya. Salah satunya pembedanya ini ya Bu ya, program bank sampah yang luar biasa. Mungkin tadi ada beberapa ibu-ibu yang memang sampahnya menjadi berkah, kemudian juga jadi cuan. Nah, mungkin tambahannya bank sampah di sini kan tadi tidak hanya menerima tabungan sampah ya gitu kan, tetapi juga menerima sedekah koin gitu kan. Itu merupakan inovasi juga tuh, artinya biar ibu-ibu nggak nyimpen koinnya di rumah gitu kan ya. Artinya bank tabungan uang juga ya, kalau ada kelebihan mungkin karena bank konvensional kita juga rada jauh, mungkin lebih aman menitipkan di sini juga ya monggo. Tapi nanti kalau menjadi bank beneran harus ada izin resmi ya. Kalau jadi ada bank Ade ya. Jadi bank konvensional gitu. Artinya ya mudah-mudahan semuanya bisa kondusif dan bisa berjalan lancar. Oke, saya mau bergeser ke Bang Ade selaku Ketua Bank Sampah dari Sinar Lestari. Bang, kira-kira apa rencana untuk ke depan nih program dari ini kan sudah lumayan yang saya lihat ya, dari Bank Sampah Sinar Lestari ini sudah lumayan bersih, kemudian juga mungkin jadi spot-spot Instagramable buat bersuah foto anak-anak muda, mungkin menarik. Kemudian juga ibu-ibu tadi bukan hanya menabung sampah, tapi juga kemudian menabung koin, uang dan lain sebagainya. Kira-kira rencana ke depan apa ini Pak yang mau ditargetkan untuk Bank Sampah dari Sinar Lestari ini Pak? Sebetulnya kalau rencana ke depan kami pribadi pengen, kan sampah yang kalau yang kayak kardus plastik itu udah umum lah gitu kan. Saya tuh pengen berencana mengolah sampah rumah tangga kayak sayuran, nasi dan sebagainya. Jadi intinya berharap sih kepada pemerintah, terutama saya ke pemerintah saya sendiri, ke kelurahan dulu, mungkin direncanakan bikin rumah magot. Nah, karena rumah magot itu dia bisa mengakomodir sampah rumah tangga. Ya, tidak ada yang tersisa. Sebetulnya Pak, sampah itu ya kalau kita bilang sampah, orang bilang menjijikan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tangani dengan bijaksana Pak,
itu sebenarnya tidak ada dibuang, Pak. Sampah itu bisa dikelola dengan baik dan bisa bermanfaat buat kehidupan kita sendiri. Intinya kami berharap mudah-mudahan nanti ke titip pesan ke Ibu Lurah, mudah-mudahan di kelurahan atau di kecamatan kita ada rumah magot, dan insya Allah itu bisa menangani sampah khususnya di kampung sampah-sampah plastik kemudian juga yang lainnya, bukan hanya nanti ke depannya pengen semua sampah ditampung ya Pak, nanti diolah kemudian juga menjadikan sesuatu yang luar biasa gitu. Oke, Ibu, mungkin ini sebelum nanti kita pertanyaan terakhir ya, harapan dan rencana terkait dengan program-program yang dicanangkan oleh Ibu untuk Kelurahan Kubang Sari. Harapan Ibu untuk Kelurahan Kubang Sari apa, Bu? Untuk harapan Kelurahan Kubang Sari tentunya ya maju, berkembang, dan berserinya tetap ada gitu ya. Iya. Kalau artinya sejak mohon maaf, sejak saya di PLT kan ya tahun 2024 di bulan Juni, memang saya ajak semua masyarakat itu dengan slogan Kubang Sari berseri gitu. Arti berseri itu bersinergi, bersih, indah, dan asri. Wah, luar biasa. Seperti itu. Jadi sangat link and match ya gitu kan dengan kegiatan-kegiatan bank sampah, kegiatan KWT gitu kan untuk mengedukasi masyarakat lebih luas lagi. Kemudian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat juga itu tentunya ya. Mudah-mudahan dari hasil bumi ataupun hasil dari KWT bisa dimanfaatkan oleh UMKM kita agar supply ataupun barang yang untuk menjadi produk unggulan dari UMKM juga itu bisa didapatkan dari KWT seperti itu ya, artinya semuanya bisa bersinergi gitu kan, artinya dengan adanya KWT dengan adanya bank sampah mudah-mudahan semuanya bisa bersinergi seperti itu, link and match-nya bisa dapat seperti itu. Terus kemudian memang saya juga punya harapan lagi untuk Kubang Sari, saya masih punya PR di lingkungan Penabuhan itu ada bank sampah yang terbengkalai. Jadi saat ini memang saya lagi proses komunikasi untuk mengedukasi kembali para penggiatnya yang memang PR besar saya, bagaimana caranya supaya yang sudah ada ini tetap ada dan tetap eksis, karena untuk mendapatkan itu lebih mudah, mempertahankan katanya yang lebih sulit. Seperti itu ya. Istiqomahnya iya, mudah-mudahan aja semuanya bisa berjalan lancar. Dan harapan-harapan untuk Kelurahan Kubang Sari tentunya masyarakat kita Kelurahan Kubang Sari lebih bisa meningkatkan lagi perekonomiannya secara mandiri, ya, baik dari segi pangan maupun segi segala sesuatu yang dibutuhkannya. Mudah-mudahan. Amin. Ya. Ibu, untuk kemudian ke depan, apakah ada program yang besar yang akan dirancang oleh pemerintah kelurahan, Ibu, untuk Kubang Sari, atau mau mempertahankan program yang sudah ada, Ibu? Ya, jujur untuk kegiatan dari kelurahan, karena memang kalau kegiatan kelurahan itu lebih terfokus adalah dengan APBD ya. Dan untuk ya semua sudah tahu sendiri ya sahabat Philip semuanya, dari tahun 2024 kita sudah terdampak efisiensi. Sebenarnya saya punya mimpi besar dari tahun 2024 itu saya ingin lebih mengembangkan dari KWT yang sudah ada itu menjadi kegiatan urban farming, yaitu pertanian dalam perkotaan gitu. Artinya nanti saya sudah buatkan layoutnya dan juga perencanaannya ya gitu kan. Nanti saya di RW berapa nih gitu kan, saya sudah siapkan, tapi ternyata terdampak rasionalisasi yang akhirnya, tapi saya nggak putus asa. Mudah-mudahan saya sedang sounding juga dengan kolaborasi dengan CSR industri yang terdekat ya, mudah-mudahan bisa terlaksana terutama di lingkungan bersihnya. Artinya nanti mudah-mudahan harapannya masyarakat Kubang Sari juga bisa untuk membersihkan lingkungannya ya, sehingga tercipta lingkungan bersih dan asri itu di setiap lingkungan, baik di RW maupun di tingkat RT-nya. Gitu. Harapan besarnya itu. Harapan besarnya itu ya terhadap masyarakat Kubang Sari tentunya. Butuh dukungan, karena kalau berbicara terkait dengan sampah, kemudian juga mengatasi pengangguran dan lain sebagainya, itu butuh benar-benar dukungan dari masyarakat, kesadaran terhadap isu-isu sampah tadi ya Bu ya. Kalau harapan dari Bapak nih Pak, terakhir mungkin ya Pak ya, kira-kira
tersenter digitalisasi nggak Pak antara bank sampah ini kemudian dengan kelurahan lain, atau bisa menginduk ke pemerintah kota atau ke mana Pak? Ada nggak? Sebetulnya kalau seperti itu, sebetulnya Pak, untuk bank sampah sendiri kami punya ada Forum Bank Sampah Kota Cilegon. Jadi disitulah kita sebetulnya induk kita di Forum Bank Sampah Kota Cilegon, Pak. Oh, jadi tetap ada ininya ya Pak ya, menginduk kepada tadi bank sampah yang ada di kota tentunya ya. Betul, kami induknya ke Forum Bank Sampah Kota Cilegon, tapi untuk itunya kami ke bank sampah digital. Gitu. Bank sampah digital. Karena bank sampah digital sebagai pengumpulan gitu kan ya. Jadi kami kan tidak punya transportasi sendiri. Benar. Jadi kami bekerja sama dengan yang punya transportasi dan untuk ngelik ke terutama dengan bank sampah digital sih. Iya. Oke, luar biasa ya. Pak Ade, Ibu luar biasa. Terakhir kalau kita kasih kesempatan Ibu untuk mungkin menyampaikan satu pesan singkat untuk warga Kubangsari, warga tercinta Ibu nih, biar semakin bersinar, kira-kira apa Bu? Berseri, bersinar. Berseri, bersinarnya ke bawah ya. Berseri, ya. Berseri, Bu. Baik, terima kasih. Dari apa yang tadi menjadi harapan besar ya kepada masyarakat Kelurahan Kubangsari, baik yang tergabung di LKK maupun masyarakat Kubangsari secara umum, mari kita terus bersinergi membangun Kelurahan Kubangsari secara efektif, kondusif, sehingga harapan kita bersama bisa tercapai, terwujud untuk membangun generasi muda kita, generasi emas kita di tahun 2045. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa, sahabat Wilip, luar biasa. Kita podcast hari ini daging semua, luar biasa ya, bersama praktisi langsung ya, Ketua Bank Sampah Sinar Lestari Bapak Ade Irman, kemudian juga Ibu Siti Badia SIPMM sebagai Ibu Lurah Kubangsari. Mudah-mudahan program-program yang dicanangkan oleh Bank Sampah kemudian juga oleh Kelurahan Kubangsari berjalan dengan lancar dan sesuai tentunya dampaknya terhadap masyarakat Kubangsari yang luar biasa. Baik, sahabat Wilip Online, terima kasih atas waktunya podcast hari ini. See you, kita sampai jumpa di podcast Suara Warga berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.